Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Sabta Widodo dengan NIM 114210085 dari kelas Biologi Lingkungan B. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang ekologi. Ya, jadi di sini merupakan salah satu tugas mengajar saya. Dimana di sini akan ada beberapa hal yang kita bahas bersama, yaitu ada pengertian ekologi, aspek-aspek ekologi, hukum-hukum ekologi, komponen ekosistem dan interaksi dan adaptasi. Ya, jadi pertama ekologi. Ya. Ekologi itu sebetulnya memiliki banyak arti. Tapi kalau menurut hasil dari kajian saya atas beberapa penelitian dari para ilmuwan dan peneliti, ekologi itu merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara lingkungan abiotik dengan biotik, atau bisa dikatakan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Dimana di sini kita mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungan ini dalam suatu ekosistem dan merupakan ilmu dasar bagi ilmu-ilmu lingkungan organisme yang dipelajari dalam unit populasi. Oke, ada beberapa aspek yang dipelajari dalam ekologi. Di situ ada spesies, populasi, spesies dan populasi, habitat dan komunitas, ekosistem, frekuensi, nilai penting, keanekaragaman, kemelimpahan dan distribusi. Terus, nah, ekologi ini memiliki suatu kedudukan dalam ilmu lingkungan. Ya, jadi memang ekologi ini memang sangat perlu kita pelajari karena ini merupakan salah satu bentuk hubungan antara lingkungan biotik dengan abiotik, di mana hubungan antara organisme dan habitat yang memiliki timbal balik. Ya, di mana itu juga merupakan salah satu pelajaran mengenai bioscience. Physical-science. Bioscience seperti yang kita pelajari pada matkul biologi lingkungan seperti ada anatomi, morfologi, embriologi, fisiologi, etologi, taksonomi, evolusi, genetika, dan sosiologi. Dan di mana physical-science adalah ilmu yang mempelajari mengenai lingkungan abiotik seperti geologi, geodesi, geografi, agronomi, hidrologi, limnologi, oceanologi, oceanografi, dan meteorologi. Oke. Nah, di dalam ekologi terdapat beberapa komponen atau elemen-elemen yang mendukung ilmu ini. Salah satunya adalah spesies dan populasi. Ya. Spesies itu merupakan kumpulan individu yang banyak dan memiliki kesamaan dari ciri-cirinya. Individu merupakan organisme yang bersifat tunggal. Dan dinamika populasi ditentukan oleh natalitas, mortalitas, dan migrasi. Ya, jadi natalitas, mortalitas, dan migrasi bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari suatu populasi dalam melakukan adaptasi terhadap perkembangan waktu dan zaman. Oleh karena itu kita sebut sebagai dinamika. Kenapa kita sebut sebagai dinamika? Karena suatu populasi yang terdiri dari beberapa individu dan elemen-elemen tertentu itu juga harus melakukan suatu adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Ya, seperti contoh kecilnya juga manusia. Ya, manusia membutuhkan suatu sifat yang bersifat dinamika atau dinamis. Lalu ada populasi. Populasi itu merupakan sekumpulan individu sejenis yang menempati suatu area tertentu pada waktu tertentu. Contoh, ada populasi rumput, populasi cacing tanah, dan lain sebagainya. Nah, terus ada habitat dan komunitas. Ya, jadi habitat itu ada tempat hidup atau tinggal suatu organisme. Ya, terus ada relung atau niche. Relung atau niche itu mendudukan fungsional suatu organisme dalam suatu komunitas. Nah, komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis yang berbeda dan bersama-sama dalam tempat tertentu dan waktu tertentu, di mana komponen biotis ini berada di dalam satu ekosistem. Terus ada terbentuknya komunitas. Terbentuknya komunitas mempengaruhi faktor lingkungan, kemampuan pemencaran dan interaksi organisme. Ya, habitat itu tempat hidup atau tinggal suatu organisme. Nah, lalu ada ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang dibentuk oleh komunitas dalam interaksinya dengan sesamanya maupun dengan lingkungan abiotik di sekitarnya, biasanya diikuti nama tempat. Disusun oleh 4 komponen. Ada produsen, konsumen, dan decomposer. Nah, decomposer ini merupakan salah satu bentuk siklus ekosistem, di mana ini menjadi decomposer atau pengurai dari si produsen dan konsumen ini. Contoh ada hutan hujan tropis, ada mangrove, ada terumbu karang, ada pegunungan, ada gua kapur, dan juga sungai. Ya. Lalu frekuensi adalah banyaknya kehadiran suatu spesies pada waktu atau jarak tertentu, dapat menunjukkan pola distribusi. Ada frekuensi absolut. Frekuensi absolut itu merupakan jumlah sampling unit yang mempunyai suatu jenis dibagi jumlah seluruh sampling unit. Lalu ada frekuensi relatif atau FR. Jumlah frekuensi suatu jenis dibagi jumlah frekuensi seluruh jenis dikali 100. Ya.
Terus ada kemelimpahan atau densitas atau kerapatan ya. Nah, itu merupakan banyaknya individu anggota populasi persatuan luas. Itu densitas atau kerapatan. Ya. Terus densitas absolut itu adalah jumlah cacah individu suatu jenis dibagi jumlah seluruh ruas sampling unit. Itu densitas absolut. Terus ada densitas relatif, di mana densitas suatu jenis dibagi jumlah densitas total seluruh jenis dikali 100%. Terus ada dominansi. Dominansi adalah suatu jenis utama yang mempengaruhi dan melaksanakan kontrol terhadap komunitas dengan cara banyaknya jumlah jenis atau besarnya ukuran maupun pertumbuhan yang dominan. Itu ada dominansi ya. Dominansi absolut adalah luas basal area suatu jenis bagi jumlah seluruh ruas sampling unit. Itu ada dominansi relatif, adalah nilai dominansi suatu jenis sebagai nilai dominansi seluruh jenis dikali 100. Jadi tadi ada berapa ya? Ada frekuensi, kemelimpahan, dan dominansi. Dominansi tadi suatu jenis utama yang mempengaruhi dan melaksanakan kontrol terhadap komunitas. Dan kemelimpahan itu adalah banyaknya individu anggota populasi persatuan luas. Terus ada frekuensi, ada banyaknya kehadiran suatu spesies yang berada pada waktu atau jarak tertentu. Nah, terus nilai penting adalah arti penting suatu spesies dalam ekosistem. Suatu ekosistem pasti memiliki suatu indikasi yang menunjukkan suatu nilai penting yang terdapat pada ekosistem tersebut. Terus keanekaragaman. Keanekaragaman adalah banyaknya jenis yang ada. Distribusi adalah sebaran jenis dalam ekosistem. Nah, ekologi juga memiliki suatu dasar-dasaran hukum yang digunakan untuk mempelajari keberlanjutan dari ekologi yang ada pada suatu ekosistem, ya, di mana ada hukum termodinamika 1, hukum termodinamika 2, hukum minimum Liebig, hukum keseimbangan populasi atau equilibrium, lalu ada hukum toleransi Selford. Oke, di sini ada hukum termodinamika 1 atau konversi energi. Jadi di mana di sini energi tidak dapat ditambah atau dikurangi, namun dapat berubah bentuk. Energi tidak dapat ditambah atau dikurangi, namun dapat berubah bentuk. Contoh, energi panas matahari itu akan mengaruhi beberapa daerah seperti daerah dingin, subtropik atau laut, dan daerah panas atau khatulistiwa darat. Nah, di mana di sini akan dipengaruhi juga oleh energi angin, di mana energi angin akan menghasilkan energi gerak. Energi gerak ini akan mempengaruhi beberapa aspek-aspek yang ada pada suatu ekologi seperti gelombang, dan ada getaran turbin yang dimana ini juga akan menghasilkan suatu energi lagi seperti energi OTAC dan juga generator. Di mana generator ini juga akan menghasilkan tenaga listrik dan juga tenaga mesin. Nah, hukum termodinamika 2 atau hukum entropi. Hukum termodinamika 2 atau hukum entropi itu adalah setiap pemakaian suatu bentuk atau unit energi tidak pernah tercapai efisiensi 100%. Mengapa tidak tercapai efisiensi 100%? Karena dalam proses perubahan satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain selalu menghasilkan sisa entropi yang masih dapat digunakan. Contohnya, ketika seorang manusia memakan daging buah ini berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan yang menghasilkan daging buah ini juga berasal dan juga menghasilkan suatu biji yang menghasilkan daging buah. Nah, sisa-sisa kulit ini akan menjadi, dan juga sisa serat ini akan menjadi jamur. Jamur ini akan berkembang melalui nutrien yang akan menjadi tumbuhan baru lagi. Nah, jadi bisa dikatakan energi itu ada suatu hal yang entropi atau kekal, di mana suatu bentuk atau unit energi tidak pernah tercapai efisiensi 100%. Itu merupakan salah satu bunyinya. Tapi kesimpulan dari hukum termodinamika 2 yaitu hukum entropi itu mengatakan bahwasanya energi itu ada suatu hal yang kekal di dalam suatu ekologi. Oke, hal yang ketiga ada hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan atau equilibrium atau populasi menjelaskan bahwa keadaan spesies dalam suatu ekosistem adalah seimbang. Hukum keseimbangan populasi membicarakan tentang hubungan sepasang mangsa dan predator, di mana kepuntahan spesies dapat terjadi karena kerusakan habitat, bukan karena hubungan mangsa predator. Ada hukum minimum Liebig, di mana dikemukakan oleh salah satu profesor yang memiliki keahlian di bidang agronomi yang mengatakan bahwa sedikit itu baik dan banyak tidak menguntungkan. Kadar boron yang sangat sedikit berperan sebagai faktor penumbuh hara. Kadar boron yang berlebihan menjadi racun bagi tumbuhan, penting untuk menjaga kesehatan. Hukum toleransi Selford. Organisme hidup pada rentang faktor sempit dan lebar. Organisme itu lebih rentan daripada yang lebih luas, dan tiap-tiap faktor ini bekerja secara sinergis dapat sebagai faktor pembatas, faktor pengatur maupun sebagai indikator. Nah, di dalam suatu ekologi juga terdapat beberapa salah satu siklus-siklus yang biasa terjadi pada elemen-elemen yang ada pada ekologi tersebut. Salah satu contohnya adalah food chain atau rantai makanan. Nah, rantai makanan ini merupakan
serangkaian proses memakan dan dimakan yang berurutan. Dalam rantai makanan terdapat aliran energi. Jika tidak ada rantai makanan, maka aliran energi itu akan buntu, mengalami kebuntuan. Terus rantai makanan dan aliran energi selalu berjalan secara bersamaan. Di alam terdapat banyak rantai makanan yang saling terkait atau berhubungan, serta bila digambarkan akan membentuk jaring-jaring makanan yang menggambarkan aliran energi secara detail. Nah, jaring-jaring makanan. Jika beberapa rantai makanan, misalnya ada 3 macam rantai makanan, kemudian terjadi suatu bentuk di mana suatu konsumen pada salah satu dari 3 rantai makanan menjadi konsumen, pula bahkan menjadi yang dimakan atau mangsa dari konsumen pada rantai makanan yang lain, disebut jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan konsumen satu, di mana jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa aspek. Mana ada konsumen satu, konsumen dua, produsen, dan pengurai. Ya, jadi konsumen satu, salah satu contohnya adalah kita mengambil satu setting aja, di mana salah satu contoh dari konsumen satu adalah kelinci. Di mana kelinci ini akan dimakan oleh ular. Nah, di mana ular ini juga berada pada habitat produsen, yaitu ada pohon semak dan rumput. Dan ketika si ular ini mati, akan diurai oleh bakteri atau fungi saproba. Terus ada juga seperti arastrofik yang dimana terdiri dari katrofik, tumbuhan, semua organisme yang menerima energi, dan juga predator dan mangsa yang dapat hidup berdampingan, dan juga perilaku predator dapat menunjukkan efisiensi energi di alam. Nah, terus ada interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem dapat merupakan interaksi pertama antar organisme, antar populasi, antar komunitas, dan antar komponen biotis dan abiotis. Nah, interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. 5 interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada yang netral dan juga predasi. Ya, netral itu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dan habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan, tidak merugikan kedua belah pihak. Cukup netral. Contoh antara capung dan sapi. Tadi sudah ada kaitannya kan antara mereka berdua. Nah, predasi hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Mana hubungan ini sangat erat. Sebab tanpa mangsa predator tak dapat hidup. Sebagai predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Ya. Dengan contoh singa dengan kijang dan rusa sebagai mangsa dan burung hantu dengan tikus. Nah, terus ada parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Parasitisme adalah hubungan antara organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari hosts atau inangnya, sehingga bersifat merugikan inangnya, ya. Contohnya ada Plasmodium dengan manusia, Taenia saginata dengan sapi, dan benalu dengan pohon inang. Terus ada komensalisme, hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan yang bersama untuk berbagi sumber makanan. Contoh anggrek dengan pohon ditumbangnya. Pada mutualisme itu adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh bakteri Rhizobium yang hidup pada bindel atau kacang-kacangan. Nah, di sini juga yang terakhir ya. Di sini ada interaksi antar populasi, di mana antara populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Ada alelopati dan kompetisi. Alelopati merupakan interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhan karena populasi lain. Lalu pada mikroorganisme istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contoh jamur Penicillium sp dapat menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Dan kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Ya, ada interaksi antar komunitas juga ya, misalnya komunitas sawah dan sungai, di mana di situ juga terdapat komunitas sawah yang disusun oleh macam-macam organisme, misalnya padi, belalang, ular, gulma, dan burung. Komunitas sungai disusun oleh ikan, gandang, zukang, paus, topang, sosial, dan juga interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Ya, terus ada beberapa bagian, ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Nah, penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh, atau alat organisme terhadap lingkungannya. Itu ada adaptasi fisiologi ya, ini secara fisik dari komponen komunitas. Ada tingkah laku juga, seperti bunga yang dapat berubah warna dan juga macam-macam. Tingkah laku juga pada hewan seperti cumi-cumi dan paus dan cicak. Ya, jadi juga ada beberapa adaptasi ini tuh memang biasa dimiliki oleh suatu makhluk hidup untuk dapat ini ya, agar dapat memiliki suatu fungsi dinamis terhadap
kondisi yang selalu berubah-ubah atau dapat menyesuaikan terhadap kondisi yang selalu berubah-ubah ini. Misalkan kayak tadi ya, ada edukasi morfologi, fisiologi, dan bicara. Jadi mungkin itu saja kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.